Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uhdata min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Anak-anakku Stepa hebat dimanapun kalian berada, dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan keistiqomahan dalam kita beribadah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Anak-anak, hari ini kita memasuki puasa Ramadan hari ke-8. Bagaimana puasa kalian di rumah? Semoga selalu lancar dan terus semangat beribadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Anak-anakku, senang sekali kembali Bu Dinar Ekawati menemani kalian semuanya di program Khasanah Ramadan. Program khusus yang dihadirkan untuk kalian di bulan Ramadan untuk meningkatkan ketakwaan dan pengetahuan kita bersama. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang akan kita bahas kali ini adalah fikih sholat. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Karena sholat bukan sekedar ibadah, anak-anak. Sholat bukan sekedar kita menuntaskan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, selesai tuntas kewajiban kita. Bukan seperti itu. Tapi di dalam sholat ada doa kita, ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sholat itu ada bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kita mengimani, bentuk kita taat, bentuk kita tauhid kepada kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana cara kita mentauhidkan kalimat La ilaha illallah? Salah satunya adalah dengan sholat. Bagaimana sholat dengan sempurna agar semua ibadah dalam sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan diberikan pahala yang berlipat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai fikih salat bersama Bapak Dr. Randes Prasetyo. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMP Negeri 4 Kota Madiun yang akan menjadi narasumber kita dalam pembahasan fikih salat. Nah, di studio siar kita bersama sudah hadir Bapak Prasetyo yang akan memberikan kita materi mengenai fikih salat. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Prasetyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dinar. Alhamdulillah sehat Pak Pras. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih sayang pada kita, senantiasa diberikan kesehatan lahir batin. Alhamdulillah, dan terus semangat berpuasa ya Pak Pras ya, menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya juga. Insya Allah demikian juga harapan kami Ibu Dinar untuk anak-anak Stepa Hebat juga senantiasa bersemangat melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Pak Pras, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan anak-anak Stepa Hebat mengenai fikih salat ya Pak Pras ya. Iya betul. Ya, kita sharing bersama anak-anak, kita bangun pengetahuan mereka mengenai bagaimana salat yang sempurna, salat yang benar, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak Pras. Insya Allah, Monggo Pak Pras, waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anak Stepa Hebat dan warga Stepa yang semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT. Bersama-sama kita memasuki hari ke-8 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas bersama tentang sholat. Sebuah syariat yang istimewa karena apa? Syariat sholat tidak sebagaimana kewajiban-kewajiban dalam hukum Islam yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain itu Allah wajibkan, Allah perintahkan melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi yang istimewa khusus untuk syariat wajib sholat ini, Allah langsung memerintahkan kepada umat, langsung kepada Rasulullah SAW. Artinya, kalau sesuatu itu tidak melalui perantara atau tidak melalui orang lain, berarti sesuatu yang harus disampaikan itu benar-benar penting, benar-benar istimewa, yang senantiasa harus langsung kepada sumber yang akan dijadikan sasaran. Berbeda kepada yang lain. Lewat Isra Mi'raj, Nabiullah Muhammad SAW langsung di-mi'rajkan dan bertemu langsung dengan Allah. Di sanalah syariat sholat ini diberikan kepada Rasulullah SAW untuk diteruskan kepada umat Islam. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya masalah sholat ini kita perhatikan. Meskipun kadang-kadang hal ini sudah biasa, karena sudah dianggap biasa itu justru menjadi terlena, menjadi lengah, menjadi dari perhatian kita, karena sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi kita sampaikan, kita bahas ibadah sholat ini
ibadah yang sangat penting, turunnya saja langsung dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak melalui perantaraan malaikat Jibril sebagaimana wahyu-wahyu yang lain yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Anak-anak, dari uraian singkat tadi maka perlu disampaikan, perlu kami tekankan mengapa sampai sholat itu perlu kita bahas, menjadi pembahasan yang penting, vital untuk kita umat Islam. Beberapa dasar kami cuplikkan meskipun seharusnya banyak, Bu Dinar. Tetapi beberapa kami cuplikkan untuk sekedar memotivasi kita, memberi dorongan kita bahwa kita harus betul-betul memperhatikan masalah ibadah sholat ini. Langsung dari ayat suci Al-Quran dan hadis riwayat ya Pak Pras ya, jadi semuanya mendukung. Iya, kami cuplikkan dari ayat Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika sholatnya cacat, dia akan menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, lihatlah apakah hambaku punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya. Dengan demikian tertutup segala amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anakku sekalian, setepa hebat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dari hadis Rasulullah SAW ini betul-betul menjadi perhatian kita bahwa pada hari kiamat nanti saat semua orang dihadapkan pada pengadilan Allah, tidak ada yang bisa membantu kecuali masing-masing amalannya. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diukur, yang pertama kali ditanyakan adalah masalah sholat. Ya. Jika sholatnya baik, sempurna, maka yang lain dianggap baik. Tetapi kalau sholatnya ini tidak sempurna, cacat, maka perlu dilihat yang lain. Artinya apa? Ibadah sholat menjadi barometer, ibadah sholat menjadi kunci pokok yang dijadikan pedoman untuk ibadah-ibadah yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya. Sehingga ini menjadi perhatian betul untuk umat kita semuanya, khususnya umat Islam, bagaimana kita harus memperhatikan sholat kita, khususnya anak-anakku sekalian yang kami sayangi, anak-anak setepa hebat, ya. Perlu kita mulai mawas diri, introspeksi, meninjau kembali berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Tadi dikatakan kok sholat wajibnya tidak sempurna. Allah mengatakan apakah hambaku punya amalan sholat sunnah. Anak-anak, sholat wajib, sholat fardu itu 5 kali. Di antara sholat wajib itu ada yang namanya sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi baik sebelumnya atau sesudah sholat wajib. Kalau sebelum sholat wajib namanya sholat qobliyah, sesudah sholat wajib namanya ba'diyah. Apakah ada dari umatku, hambaku yang melaksanakan sholat sunnah, amalan sunnah sebagai penyempurna? Makanya anak-anak sekalian, saat kalian melaksanakan sholat fardu 5 waktu, itu ada sholat rawatib, sunnah muakkadnya ada 12 rakaat. Ada 2 rakaat sebelum subuh, ada 4 rakaat sebelum duhur, ada 2 rakaat sesudah duhur, ada 2 rakaat sesudah maghrib, dan ada 2 rakaat sesudah isya. Jadi ada 12 rakaat sholat rawatib yang muakkad.
Sehingga kalau anak-anak sholat wajibnya baik munfarid maupun berjamaah kok enggak sempurna, kok kamu laksanakan sholat rawatib, amalan sunnah, sholat sunnah, maka sebagai penyempurna. Siapa tahu pada saat mengikuti imam tadi, begitu imam membaca Al-Fatihah, pikiran kita melayang kemana-mana. Berarti mengurangi kualitas, mengurangi nilai ibadah sholat kita pada saat Iya. itu. Benar sekali ya Pak Nggih, Pras ya. betul, nggih. Jadi sholat yang sempurna itu akan membawa dampak kebaikan pada diri kita masing-masing Pak Pras. Betul Bu. Tidak mungkin orang yang sholatnya sempurna, maka dalam kehidupan sehari-harinya dia akan berkata jorok, akan berkata kasar, akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Jadi pasti orang yang sholatnya benar, sholatnya yang sempurna akan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Begitu Pak Pras? Insya Allah begitu Bu Dinar. Nggih. Kemudian saya melihat di sholat ini ada bacaannya kan Pak Pras ya. Betul, Nah iya. di bacaan itu kan adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, zikir itu kan kata-katanya pasti yang baik. Kata-katanya kan pasti mengharap ridho Gusti Allah gitu. Nggak mungkin pada saat kita zikir kita memintanya dengan nada yang tinggi. Nah pasti orang yang sholat benar, orang yang sholat khusyuk, orang yang sholat sempurna, dalam kehidupan sehari-harinya tutur katanya pasti lemah lembut Pak Pras. Tidak mungkin dia dengan nada yang tinggi. Kasar. Iya betul. benar seperti itu. Terus kalau saya tadi Pak Pras bilang bahwa sholat itu ada fardu, ada sunnah Pak Pras ya. Iya, Nah ini betul, kita ingatkan ke anak-anak Pak, bahwa sholat fardu kan memang ada 5 waktu Pak. Iya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi tidak ada sholat Daud ini Pak ceritanya. Kadang-kadang anak-anak gitu, subuh masih tidur jadi enggak sholat. Nanti zuhur sholat berjamaah, alhamdulillah kalau berjamaah. Nanti sholat zuhur berjamaah di masjid, sholat asar enggak lagi. Sholat maghrib ke masjid lagi berjamaah. Jadi enggak boleh Pak Pras ya seperti itu ya. Enggak ada sholat Daud, adanya puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tapi kalau sholat maka 5 waktu tersebut dikerjakan tanpa harus ditinggalkan. Jadi semuanya harus dikerjakan beserta sholat sunnah yang lain yang akan melengkapi sholat fardu. Betul, Begitu Bu Pak Dinar, Pras. nggih. Jadi itu tadi kembali Bu Dinar, jadi sholat fardu itu 5 waktu. Kalau seperti tadi dilaksanakan, enggak dilaksanakan, itu nanti di hadapan Allah termasuk yang cacat. Masya Allah. Sehingga harus ditanyakan dulu apakah ada amalan sunnahnya. Benar. Kalau senantiasa dibarengi dengan sholat sunnah rawatib, maka insya Allah ketidaksempurnaan itu, kecacatan yang sholat fardu itu nanti akan dilengkapi, akan ditutupi, akan disempurnakan oleh sholat rawatib yang dilaksanakan. Makanya ini penting sekali untuk diperhatikan anak-anak Ya, kita Bu Dinar. benar. Dan Allah sudah memberi kemudahan Pak Pras ya, kita hanya bisa atau kita hanya melakukan sholat fardunya 5 kali saja ya kan Pak Pras, Iya, melalui betul. peristiwa besar Nabi Muhammad SAW Isra Isra Mi'raj. Mi'raj ya. Jadi anak-anak ayo nak hanya 5 kali, 5 waktu dalam sehari. Kita punya banyak waktu nak di rumah, sempatkanlah waktu untuk melaksanakan sholat fardu di rumah secara tertib ya Pak Pras ya. Betul, Dan istiqomah. inji betul. istiqomah disertai juga dengan amalan sholat sunnah yang lain itu malah lebih bagus lagi. Monggo Pak Pras kita ke berikutnya materi. Baik anak-anak, itu tadi dasar pertama sebagai acuan kita mengapa syariat sholat ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua anak-anak, sebuah hadis meskipun ini kesokehannya masih dipertanyakan dalam arti menjadi pembicaraan, tetapi paling tidak sebagai acuan kita. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamatin waman taroka faqad hadamatin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya
berarti ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkan sholatnya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Anak-anak sekalian, setepa hebat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, din Islam itu ibarat sebuah bangunan. Tiang penyangganya, ya, pilarnya itu adalah sholat. Manakala bangunan itu tiangnya kokoh, pilarnya kokoh, maka kuatlah bangunan itu. Sebaliknya, kalau tiang yang menopang bangunan itu tidak kokoh, rapuh, bahkan patah roboh, tentu saja bangunan yang di atasnya yang ditopang tadi akan ikut roboh. Ini ibarat yang Rasulullah SAW gambarkan bahwa sholat itu ibarat soko guru, seperti tiang, seperti pilar bangunan rumah. Saat kita istiqomah tertib menjalankan, melaksanakan, menegakkan sholat, berarti kita menegakkan bangunan, berarti kita menegakkan Islam. Masya Allah. Sebaliknya saat kita meninggalkan, tidak tertib, sholat kita tadi dikatakan cacat, rusak, berarti merobohkan agama Islam. Ini yang perlu ditekankan. Min zalik ya Pak Bu Dinar, Pras ya. inggih. Benar sekali. Makanya tidak boleh bolong-bolong ya Pak Pras ya. Betul, inggih. Benar sekali. Nah Pak Pras, sholat ini adalah tiang agama. Nah kalau namanya tiang itu kan penyangga ya Pak Pras ya. Iya. Itu jadi ya anak-anak sekali lagi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ternyuh kalau Bu Dinar merasakan. Kalau tiangnya saja sudah tidak kuat, bagaimana bangunan yang lain ya Pak Pras ya? Kokoh, betul. Benar sekali gitu. Nggih, monggo silakan dilanjutkan yang lain. Baik, anak-anak setepa hebat, kita lanjutkan pembahasan kita. Dasar yang selanjutnya, yang ketiga. Ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud, perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur di antara mereka. Luar biasa ini sebuah hadis dari Rasulullah SAW, Bu Dinar, khususnya untuk anak-anak kita. Jadi pembelajaran, pembiasaan, penanaman karakter sejak dini untuk senantiasa memperhatikan sholat, menegakkan sholat ini dirintis dimulai saat usia 7 tahun. 7 tahun itu berarti SD kelas 1 Pak Ya, Pras. masuk SD sudah mulai diajarkan sholat. Sambil pembelajaran itu kemudian sampai usia 10 tahun kok masih sulit, masih enggak mau melaksanakan, Rasulullah SAW memberikan solusi, pukullah, tentu saja pukulnya dengan pukul kasih sayang, pukul yang mendidik, yang intinya memberikan efek kepada anak, oh ternyata aku ini harus sholat setelah dipukul orang tua tadi. Dalam rangka sebagai pembelajaran saya harus melakukan sholat. Sehingga kalau anak-anak di masjid, anak kecil-kecil terbiasa rame, itu dalam rangka pembiasaan insya Allah enggak apa Bu Dinar, selama tidak sampai mengganggu jamaah yang lain. Makanya wes kono le nang masjid ngeramekne masjid. Loh memang perintahnya orang tua kan disuruh meramaikan, berarti nang masjid rame. Iya, kalau masjid sudah sepi anak kecil, Masya Allah itu mungkin salah satu tanda kiamat ya Pak Pras ya, gitu. Cuma Bu Dinar gini, sebagai orang tua senantiasa kita harus tetap membimbing, mengawasi. Benar. Kalau anaknya disuruh masjid, meramaikan di masjid, orang tua tetap mendampingi. Kalau pas rame bergurau main sendiri, tetap kita ingatkan jangan sampai diterima mentah-mentah kon ngerameine masjid, nang masjid rame. Sehingga senantiasa diingatkan, sehingga namanya wajar kadang-kadang anak sudah imam mulai sholat nyaduk koncone terus ganti itu kan biasa. Tetapi senantiasa orang tua senantiasa tidak bosan-bosan mendampingi, mengingatkan mereka, sehingga senantiasa anak-anak itu sudah tertanam sejak dini kebiasaan pembelajaran untuk melaksanakan sholat
di masjid. Benar sekali Nggih. Pak Prasetyo. Nah ini juga saya dari hadis riwayat Abu Dawud ini memerintahkan anak-anak untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah ini saya menyorotinya juga dari orang tuanya Pak Pras. Nggih, betul. Kalau kita memerintahkan anak-anak, maka orang tuanya juga harus memberikan contoh terlebih dahulu. Insya Allah kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik, anak ayo sholat tapi ibunya atau bapaknya masih nonton TV, pasti Itu. mereka juga akan, loh bapak sama ibu nonton TV kok aku suruh sholat. Tapi itu nggak akan mengena. Tapi ketika kita nak ayo sholat dan ibunya sudah dalam keadaan wudhu, sudah memakai mukena, pasti mereka juga akan langsung ikut wudhu dan melaksanakan sholat bersama-sama. Begitu Pak Pras. Betul Bu Nira, ini yang kadang-kadang menjadi problem untuk anak-anak kita. Iya. Ya. Namanya pemberian contoh, teladan dari orang tua itu sangat penting. Benar. Seharusnya kalau memang orang tua itu konsekuen saat menyuruh, saat memerintah anak melaksanakan sholat, itu tentu saja sebelumnya sebagai orang tua harus sudah memberikan keteladanan terlebih dahulu, memberi Benar. contoh terlebih dahulu. Sehingga kalau orang tua senantiasa memberi contoh, anak-anak itu enggak usah disuruh Ibu. Seperti Iya. tadi, kok waktunya maghrib, yang sebelumnya lihat TV tahu-tahu remote-nya di off, TV otomatis mati, itu sudah tahu. Artinya datang waktu sholat, melaksanakan sholat. Benar. Sehingga ini tidak usah harus diperintah, ayo dek sholat, ayo sholat. Tahu TV-nya dimatikan, dan terdengarkan, langsung mengambil air wudhu sudah tahu. Benar. Insya Allah begitu. Sehingga Insya Allah. keteladanan dari orang tua ini betul-betul juga membawa dampak penting kepada kebiasaan anak selanjutnya, Bu Dinar. Iya benar Pak Pras, monggo kita lanjutkan kembali. Kemudian anak-anak, dasar yang keempat yang saya ambilkan ini justru dari ayat Al-Quran, dari firman Allah SWT dalam surat yang mungkin kita sudah maklum, Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ingatlah bahwa mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 45. Bu Dinar tadi saya ingat yang disampaikan Bu Dinar tadi, kalau sholat itu istiqomah, tertib, rajin, namanya dari perbuatan lewat tutur kata. Enggak ada orang-orang yang tutur katanya enggak jelas, enggak karuan, Benar. kasar, jorok, ya. Karena seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, kita artikan dari atas, utlu ma uhiya, bacalah apa yang diwahyukan. Diwahyukan apa dalam ini? Al-Quranul Karim. Al-Quran. Jadi di awal ayat ini perintah membaca, Bu Dinar. Iya. Ini cocok sekali untuk anak-anak kita usia-usia sekolah, bahwa perintah membaca itu ternyata Allah juga perintahkan. Cuma dalam ayat ini Allah perintahkan membaca ayat Al-Quran. Iya benar. Ini kata perintah, ya. Kemudian Allah lanjutkan, dan wa aqimis sholah, dan laksanakanlah dan tegakkanlah sholat. Artinya apa? Allah memerintahkan untuk umat Islam, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Kalau di sana ada perintah, ini menurut Al-Quran, Bu Dinar. Kalau dalam Al-Quran itu ada kata kerja, dalam bahasa Arab kan fi'il. Ada kata kerja perintah, ada fi'il amr, itu artinya wajib. Menunjukkan bahwa perintah itu adalah sesuatu yang wajib, yang harus dilaksanakan, ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah lanjutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah sak bandel-bandel lo anak gimana pun, sak bandel-bandel siswa sekolah, kalau sholatnya dalam keseharian masih disiplin, tertib, insya Allah masih ada rem, masih ada pengendali dari tingkah laku meskipun dikatakan orang bandel. Karena apa? Acuannya masih ada batas-batas dengan rem melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah SWT ini. Jadi bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena apa Bu Dinar? Kan Benar. ibaratnya sholat itu kan dalam sehari semalam 5 kali. Benar. Perumpamaan Rasulullah itu ibaratkan di depan rumahmu itu ada sungai yang mengalir. 1 hari 1 malam kamu membasuh badanmu, membasuh tangan kakimu 5 kali. Secara logika kalau seseorang 1 hari itu mencuci, membasuh 5 kali, kira-kira bersih apa mboten Bu Dinar? Insya Allah bersih. Insya Allah bersih. Demikian juga anak-anak, kalau dalam kehidupanmu senantiasa dibentengi dengan melaksanakan tertib sholat 5 waktu dalam sehari semalam, insya Allah dalam 1 hari itu senantiasa dibentengi, bisa dicegah dari hal-hal yang enggak diinginkan. Baik hal-hal enggak diinginkan itu bisa merugikan kamu diri sendiri maupun bisa merugikan orang lain. Kira-kira begitu Dinar. Benar Pak Pras. Yang tadi Pak Pras mengatakan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan yang mungkar, jelas anak-anak akan dalam kehidupan sehari-harinya ketika ingat Allah dimanapun, kapanpun, ketika mereka ingin melakukan kegiatan yang tidak baik, pasti akan mereka di hati itu, aduh ini tidak disukai, ya benar, bertentangan dengan hatinya, benar seperti itu. Dan positifnya dari sholat Pak Pras, kalau saya lihat dari perintah Al-Quran ini, selain mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka kalau kita memang merasa dalam hidup kita ada gelisah, ada resah, maka sholat itu adalah obatnya Pak Pras. Betul. Kita akan merasakan ketenangan jiwa ketika kita melaksanakan sholat. Begitu Pak Pras. Jadi tadi misalnya nggak punya uang Pak Pras, kemudian timbul pemikiran untuk mencuri, berarti itu kan munkar kan Pak Pras. Itu sudah direncanakan aku nggak punya uang tapi aku ingin mencuri, tapi dalam hatinya tahu bahwa ini bertentangan dengan yang diajarkan Rasulullah. Lalu mereka untuk bagaimana agar niat ini tidak terrealisasi gitu, mereka tidak menggebu-gebu untuk mencuri gitu. Insya Allah ketika mereka ingat Allah, mereka langsung ambil wudhu, mereka melakukan sholat. Insya Allah dalam sholat itu ada doa. Kita minta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kita solusi. Ya Allah, kita tidak punya uang hari ini, berikanlah rezekimu dari pintu manapun. Jika di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah. Insya Allah ketika kita minta sama Allah dengan ikhlas, dengan sabar, Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Begitu Pak Pras. Betul. Kemudian kami lanjutkan Bu Niran dari ayat surat Al-Ankabut tadi, waladikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yang sebagaimana Bu Nira katakan tadi, dalam sholat itu kan ada zikir. Benar. Waladikrullahi akbar. Dan sesungguhnya dalam zikir menyebut asma Allah dalam sholat itu lebih utama, lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Sehingga ini cocok dengan dasar yang pertama tadi Ibu Dinar. Benar. Benar. Saya sampai mau merinding loh Pak, ini merinding loh Pak, karena saya juga ini berbes sedikit ini. Anak-anak harus tahu banget Pak Pras bahwa sholat itu memang puncaknya zikir Pak Pras ya. Iya, betul, jadi semua yang kita lakukan dalam sholat anak-anak itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah yang Allah paling suka, yang Allah paling
mencintai sholat kita, Pak Pras. Nggih. Terus kemudian ayat tadi ditutup dengan wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Iya. Jadi anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, ibadah sholat yang kita laksanakan ini adalah komunikasi kita kepada Sang Khalik, kepada Benar. Allah. Dalam zikir, dalam baca-bacaan sholat itu berarti apapun yang terlintas di dalam benak kita, Allah tahu apa yang kita laksanakan. Sehingga inilah makanya tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar tadi, senantiasa kita itu dibayang-bayangi ada sesuatu yang mengikuti kita dalam benak kita, Allah, pengawasan Allah, sehingga apapun yang kita kerjakan itu senantiasa dalam pengawasan Allah. Meskipun orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sehingga seharusnya lah kita melakukan hal-hal yang nggak baik, yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat itu senantiasa Allah memberikan benteng kepada kita, tidak kita laksanakan. Seperti tadi contohnya Budina tadi mau ingin mencuri karena nggak punya uang. Rasulullah saja memberikan tip Budina. Kalau kita marah, nesu karena suatu hal, itu kan syariatnya disunahkan untuk kita mengambil air wudhu. Benar. Marah itu kan datangnya dari setan, ya. Benar. Panas. Kalau kita ambil air wudhu menjadi netral, insya Allah begitu benar. Makanya cocok sekali kalau punya niat jahat, sadar dan ngambil air wudhu, kita melaksanakan sholat, insya Allah rencana yang terbersit negatif, tidak baik, jahat itu tadi insya Allah akan terkikis dan hilang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah Pak Pras. Monggo kita lanjutkan ke topik yang lain. Baik anak-anak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian kita bahas, kita lanjutkan setelah kita paham dasar-dasar mengapa sampai sholat itu menjadi perhatian penting kita, patut kita perhatikan itu tadi. Sebetulnya masih banyak Bu Dinar ayat-ayat maupun hadis, tetapi enggak memungkinkan untuk kita bersama, tetapi paling tidak dari 4 atau 5 dasar tadi sudah cukup bagi kita. Mau enggak mau kita harus mulai memperhatikan sholat kita. Khususnya untuk anak-anak yang saat ini selama ini barangkali Bu masih dianggap sebelah mata, ya. Mumpung pagi hari Bu, sik ngantuk kok disuruh bangun, disuruh dingin ambil air wudhu sholat subuh. Itu kan pola pikir nalar anak-anak kita begitu. Benar. Sehingga dari dasar yang sudah kita pakai tadi, mohon ini menjadi perhatian kita, menjadi bahan renungan kita. Hal-hal seperti itu seharusnya tidak kita lakukan lagi. Kalau kita mengingat dari hadis Nabi dan ayat Al-Quran mulia tadi, bagaimana pentingnya, bagaimana begitu mulianya nilai-nilai yang terkandung di dalam syariat sholat ini patut kita jadikan pegangan. Benar. Saya juga ingat Pak Pras bahwa dalam kegiatan Ramadan kita untuk mengisi kegiatan yang positif ke anak-anak, ada GoForm untuk mereka yang harus mereka isi dalam keseharian mereka melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah mereka harus melaksanakan sholat 5 kali, sholat fardu, kemudian sholat sunnah, kemudian mereka harus mendengarkan tausiah agama, ada buktinya yang harus dirangkum dan difoto. Insya Allah dengan semua kegiatan yang positif yang ada di GoForm kita, SMP 4 Kota Madiun, anak-anak akan apa Pak namanya? Ada kontrol. Benar sekali. Jadi tapi artinya kita harus tekankan mereka bahwa ini tidak tugas Pak ya. Betul. Ini bukan kewajiban menyelesaikan nanti kalau aku mengisi GoForm-nya penuh, aku akan mendapatkan nilai yang bagus, tidak seperti itu anak-anak. Tapi ini adalah bentuk konsekuensi kita, hamba kita, hambanya Allah, bagaimana kita untuk mendapatkan cintanya Allah. Betul. Kita harus melakukan semua perintah Allah, baik sholat fardu, sholat sunnah,
Tilawah mendengarkan Quran, tausiah, betul. membaca Al-Quran, Hmm, tadarus Al-Quran betul. itu semata-mata karena lillahi ta'ala, Betul. begitu ya Pak Pras? Karena betul Bu Dinar, sebagai acuan, sebagai panduan, pedoman pribadi, ya. Istilahnya dalam agama kita itu kan untuk mutabaah yaumiyah. Jadi panduan kegiatan harian bahwa untuk peribadatan selama khususnya untuk bulan Ramadan ini, sholat fardu di masjid saya bagaimana, bacaan tilawah Al-Quran bagaimana, infak sedekah kita bagaimana, membaca ilmu agama bagaimana, mengikuti pengajian dan lain-lain. Semua amalan di bulan Ramadan ini paling tidak untuk evaluasi diri perlu kita buat seperti tadi di Google Benar. Form, kita isi paling tidak minimal untuk evaluasi diri. Benar. Sedangkan yang lain nanti memang sebagai tuntutan untuk pembelajaran semua anak-anak itu enggak masalah. Benar. Karena memang seperti itu, sehingga yang namanya mutabah itu pertama untuk evaluasi diri, dan kalau nanti akhirnya dimanfaatkan digunakan untuk yang lain tidak ada masalah. Begitu Bu Dinar. Benar. Nggih. Monggo kita lanjutkan kajian kita. Kemudian anak-anak, dari dasar yang sudah kami sampaikan tadi, kita lanjutkan dengan syarat-syarat wajib sholat. Sehingga dikatakan kok seseorang itu dikatakan dikenakan kewajiban melaksanakan sholat itu apa saja kriterianya. Ya. Yang pertama, seseorang itu sudah dikenakan hukum syariat sholat, yang pertama adalah beragama Islam, orang-orang muslim Bu Dinar, sehingga kewajiban sholat ini dikenakan, diwajibkan, diperuntukkan khusus untuk kaum muslimin, orang Islam yang sudah mengikrarkan dirinya bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia berarti sudah muslim Islam. Itu kriteria pertama. Benar. Kemudian yang kedua adalah balik. Tidak semua orang yang sudah menyatakan Islam, Muslim, itu dikenakan hukum syariat khususnya sholat. Tetapi ada batasan yang sudah memasuki masa balik. Secara bahasa, balik didefinisikan sebagai seseorang yang sudah mencapai usia tertentu, Bu Dinar. Secara bahasa, sudah mencapai usia tertentu dan sudah dianggap dewasa, atau sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda seseorang itu dewasa. Benar. Ini secara bahasa. Kemudian tanda-tanda balik diketahui dari 3 hal. Iya, apa saja Pak? Ini anak-anak yang perlu kalian perhatikan, bahwa kalian balik atau belum bisa dilihat dari 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah usia, umur. Umur anak laki-laki dan perempuan dikatakan balik ini ada beberapa pendapat, ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, dari mazhab khususnya, tetapi itu tidak masalah dalam arti masih dalam rambu-rambu yang bisa dikompromikan, disepakati bersama, yang semuanya mencakup, merangkum dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, dikatakan usia balik itu untuk laki-laki dan perempuan adalah sempurna 15 tahun. Sehingga kalau anak-anak SMP, insya Allah sekitar 15 tahun itu sudah masuk, sudah cukup. Ini menurut sudah mazhab syarat wajib sholat ya Pak ya? Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Benar. Kemudian yang kedua, pendapat kedua dari mazhab Hanafi, menerapkan batas minimal dan maksimal usia balik. Menurut beliau, batas minimal seseorang disebut balik itu 12 tahun untuk laki-laki, Bu. Dan 9 tahun untuk perempuan. Ini batas minimal. Sedangkan batas maksimal balik yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Mengapa kok berbeda? Iya, karena biasanya
perempuan itu lebih duluan. Iya benar, Kedewasaannya, tingkat kematangan psikologisnya, benar. tingkat baliknya lebih dahuluan sehingga memang ada selisih ya. Ini yang pendapat dari mazhab Hanafi. Sehingga kalau 12 tahun apa ada anak-anak kita SMP itu usia 10 tahun enggak ada. Berarti sudah mendekati 12 sampai 15, Iya. berarti sudah masuk kategori Wajib balik. sholat. Sehingga apa? Sudah masuk wajib untuk syariat sholat. Benar. Kemudian ada pendapat yang ketiga dari mazhab Maliki memberikan batasan usia balik itu genap 17 tahun memasuki 18 tahun. Ya. Dalam mazhab ini tidak dibedakan perempuan atau laki-laki, pokoknya memasuki 17 tahun sampai 18 tahun itu. Tetapi untuk kita pembelajaran, kalau tadi Rasulullah mensabdakan usia 7 tahun harus sudah diajari, 10 tahun gak gelem samblek, dipukul untuk pembelajaran, bahwa mengingatkan sholat itu harus dilaksanakan, berarti semua anak-anak SMP 4, anak-anak Stepa Hebat itu sudah masuk kategori tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Benar. Begitu Nar. Benar sekali ya Pak Pras. Jadi nggak ada alasan lagi karena mereka secara umur juga sudah memenuhi, secara psikologi tadi kalau saya lihat apakah benar Pak Pras kalau balik itu bagi laki-laki sudah mimpi basah ya Pak Pras ya, kalau yang perempuan Betul. sudah menstruasi, benar Ya, begitu? benar. Ini tadi kan ada 3 kriteria, Iya. baru kita bahas 1. Nah, Benar. sekarang kriteria yang kedua, ya, apakah seseorang sudah mimpi indah, mimpi basah? Kalau seseorang anak sudah mimpi indah, mimpi basah, itu berarti salah satu tanda dia sudah akil balik. Ya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah khusus untuk perempuan, nggak boleh dimireni nih, nggak boleh diiri oleh laki-laki. Iya. Sudah datang bulan atau haid, itu menunjukkan seseorang perempuan itu sudah akil balik. Benar. Kalau laki-laki nggak ada, ini khusus kriteria 1-2 ini untuk laki-laki perempuan. Kalau kriteria ketiga khusus perempuan. Benar. Sehingga dari 3 kriteria inilah seseorang itu sudah masuk kategori balik atau belum, sudah dikenakan hukum syariat atau belum, masing-masing secara pribadi melihat kondisi pribadi masing-masing sehingga bisa melaksanakan ini berdasarkan tanda-tanda yang sudah ada pada dirinya. Begitu Bu Ninar. Benar Pak Pras. Jih, ini anak-anak pasti juga sudah paham ya Pak Pras ya, Inggih. untuk balik. Kemudian syarat yang ketiga tadi kan pertama Islam, Jih, yang kedua balik, balik. yang ketiga anak-anak sekalian Stepa Hebat adalah berakal. Berakal dalam arti punya akal sehat, bisa membedakan logika, oh ini salah, oh ini benar, oh ini patut, ini tidak pantut, ini pantas, ini tidak pantas. Tentu saja orang yang bisa membedakan itu memiliki pola pikir akal yang sehat. Tetapi kalau enggak sehat akalnya, tidak masuk kriteria syarat wajib sholat. Anak-anak, kalau kamu ketemu di jalan sana, ada orang laki-laki enggak pakai baju, celananya asal saja nempel, Orang gila ya Pak Pras. guyang-guyu, tertawa-tawa itu tidak kategori di sini. Karena dia enggak bisa membedakan pantas, pokoknya jelas enggak pantas, kok nyapo, mbok katok sing. Lah itu kalau Benar. kamu yang sehat. Bagi mereka hal itu tidak masuk begini sehingga tidak masuk kategori berakal sehat. Insya Allah anak-anak SMP 4 enggak ada yang begitu, semua kategori berakal sehat sehingga tidak ada alasan tidak masuk pada kriteria yang ketiga ini Bu Dinar. Benar sekali. Anak-anak Stepa Hebat semuanya pinter-pinter, semuanya berakal sehat Pak Pras. Jih, monggo kita lanjutkan ke setelahnya ini. Ya. Kemudian anak-anak sekalian kita bahas selanjutnya sedikit syarat sah sholat. Ya. Syarat sah sholat itu artinya
yang harus dipenuhi sebelum kalian melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama bersuci. Bersuci itu bisa dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau berhadas kecil kita dengan berwudu. Kalau dengan berhadas besar kita dengan mandi besar. Ini adalah kriteria atau syarat sah sholat yang pertama. Ini harus dipatuhi Bu Dinar. Ya. Benar. Sehingga namanya wudu bagi yang berhadas kecil dan mandi besar, junub bagi yang berhadas besar itu harus diperhatikan betul. Benar. Yeah. Dan anak-anak juga harus mengetahui bagaimana berwudu dengan benar Pak Pras. Iya betul. Itu tidak hanya pek kayak gitu kan Pak Pras ya. Yang penting basah semuanya terus selesai wudunya. Tapi ada memang azab atau cara berwudu dengan yang betul. benar. Insya Allah nanti di lain waktu akan ada pembelajaran khusus tentang berwudu yang benar ya Pak Pras. Kita lanjutkan beneran nggih? Iya. Kemudian syarat sah salat yang kedua adalah suci badan, pakaian dan tempat. Anak-anak kalau kita sudah yakin dengan bersuci baik dari berwudu maupun mandi besar, maka badan kita pun juga harus suci. Setelah wudu, setelah mandi kok tahu-tahu mak teplok ya, burung menaruhkan di kepala kita dan kita tahu setelah kita tembak ini, waduh, nah, itu berarti ada sesuatu yang najis yang menempel di kita, maka harus kita bersihkan. Benar. Ya. Demikian juga pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat tidak harus dalam keadaan suci, tidak kena najis. Demikian juga tempat. Makanya tempat untuk sholat kita itu tentu saja tempat yang bersih, yang suci, tidak sembarang bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Ini yang kriteria kedua. Pak Pras, ini terkait dengan yang suci badan, pakaian dan tempat, ini ada hal yang ingin saya tanyakan Pak Pras. Ya, monggo Bu. Ketika kita suci badan, ketika kita sudah selesai berwudu kan insya Allah akan suci ya Pak ya badan kita betul. Ya. Tapi bagaimana Pak ketika ada orang yang tubuhnya bertato? Itu berarti kan air wudhunya tidak bisa menembus kulit ya Pak Pras ya. Kemudian satu lagi ini biasanya yang perempuan yang memakai make up terlalu tebal misalnya. Kan sekarang nih musimnya sulam alis atau sebagaimana itu hukumnya bagaimana Pak sholatnya sah atau tidak? Ibu untuk hal-hal itu sebenarnya ada pembahasan khusus tetapi secara sederhana saja. Kalau untuk anak-anak seperti untuk makeup yang sulam alis itu nanti kan di luar itu nggih, yang sebatas anak-anak nggih. Benar. Untuk yang tato anak-anak makanya ada orang yang hijrah dari sebelumnya perilakunya yang enggak karu-karuan kemudian sadar dengan tato di badannya, tentu saja ada perubahan yang dituntut. Tentu saja tetapi ini tidak sedrastis yang harusnya Bu Dinar. Sehingga perlu waktu, perlu diambil secara bijaksana sehingga seseorang yang baru berhijrah itu tidak alergi, tidak apa istilahnya ya? Tidak kaget sehingga perlu waktu. Sementara pokoknya berhijrah dia sudah mau sholat silahkan. Tetapi lama-lama makanya kalau kita lihat sering di YouTube anak-anak yang baru berhijrah, anak-anak apa itu yang pang yang seperti itu penuh dengan akhirnya dihapus itu tentu saja perlu perjuangan, perlu biayanya waktu, juga tidak perlu biaya murah, yang sedikit sehingga memang semuanya itu membutuhkan kebijakan secara personal sehingga nanti selanjutnya anak-anak itu betul-betul menghantarkan setelah mengatakan hijrah itu betul-betul dia nanti berubah dari yang masa kelam kepada masa terang benderang begitu beneran nggih. Insya Allah dan ini juga perlu ditekankan yang belum punya tato ya jangan nato betul, ya Pak Pras ya. Karena memang tato itu enggak boleh. Benar. Iya. Terima kasih Pak Pras. Tetapi ada loh Bu Dinar yang semacam tato untuk perempuan yang namanya kalau orang Aceh itu kan inai. Iya. Inai itu tidak menutup pori-pori, tidak menghalangi air masuk saat wudu. Kalau itu enggak masalah. Sehingga ada yang pitek ya kalau istilahnya kalau dulu masa kecil saya pitek itu kutek Pak. Itu yang ada bahannya yang memang memungkinkan tidak sampai
menutup pori-pori itu Iya. insya Allah masih diperkenakan. Yang tidak boleh itu kutek dan tato permanen iya itu ya betul, Pak ya. yang sampai total menutup pori-pori sehingga Benar. menghalangi air itu yang enggak diperkenalkan. Nggih. Iya. Silakan Kita Pak. lanjutkan benar nggih. Nggih, Kemudian monggo. syarat yang ketiga adalah mengetahui waktu sholat tiba. Anak-anak setelah tahu sholat waktu tiba itu dilaksanakan, kalau sekarang di sekitar kita tidak ada alasan. Masjid di mana-mana, pengeras suara, mengumandangkan adzan senantiasa ada kita jumpai. Ya. Dan waktu jam atau HP kita menunjukkan waktu masuk sholat itu sudah tidak ada alangan, tidak ada kendala. Tetapi untuk tertentu, misalkan kok naik pesawat yang enggak membawa jam kebetulan, tapi diberitahu kok pesawat itu. Iya, ya. benar. Kok misalkan berlayar atau pokoknya kita bayangkan kita itu di tempat yang tidak memungkinkan tahu waktu, ya, tidak tahu waktu, tidak tahu arah, itu menurut perkiraan, menurut keyakinan, karena memang nggak bisa. Gitu. Tetapi kalau yakin kira-kira dalam waktu sekian aku tadi sholat ini sekian kira-kira sudah waktunya, itulah yang kita ambil. Tetapi insya Allah kejadian itu adalah kasuistik yang jarang kita temui. Insya Allah untuk mengetahui waktu tibanya sholat waktu itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Insya Allah ya Pak. Kemudian yang keempat, menutup aurat. Anak-anak sekalian, Stepa hebat, syarat sah sholat itu yang keempat adalah menutup aurat. Perempuan laki-laki berbeda. Kalau laki-laki itu di atas pusar sampai di bawah paha. Ya. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki dan wajah itu adalah aurat. Sehingga harus tertutup. Makanya kemarin pernah saya share itu model jilbab yang memperlihatkan leher. Jadi dagu itu dari ujung lehernya itu kelihatan, itu masih dipertanyakan Bu Dina, sehingga seharusnya itu masuk aurat perempuan, sehingga ini seharusnya pada saat sholat jilbab atau mukena yang dipakai itu harus menutupi leher sehingga nanti sekitar dagu yang dikenakan itu. Benar. Sehingga itu anak-anak tidak asal berpakaian. Ya. Selain menutup aurat juga dalam batas-batas kepantasan. Kok kamu sholat di masjid pakai kaos oblong, sah, memenuhi syarat menutup aurat. Tapi masuk kamu menghadap kepada Sang Kholik, Raja di Raja yang menciptakan bumi dan seisinya, kok kamu menghadap dengan memakai kaos oblong. Benar. Meskipun sah ini kepatutan kita sesuaikan nurani kita untuk menyelesaikan diri. Ini Bu Dinar. Benar. Kalau kita mau ketemu seseorang aja pakai dandan, bajunya yang paling bagus, yang pakai pilih. yang cantik gitu kan, nanti ketemu Gusti Allah Ya. yang biasa aja pakai Bahkan di dasteran. depan cermin itu belok kiri, belok kanan, depan itu dalam rangka apa? Biar kita dikesan orang yang akan kita hadapi itu kesan baik, kan begitu Bu Dinar. Benar. Nggih. Apalagi dengan Gusti Allah ya Pak ya, kita Ya, harus apalagi dengan memberikan yang yang maha terbaik. Iya segalanya. benar. Nggih. Makanya kalau kita sholat menghadap Gusti Allah, insya Allah berikanlah pakaianmu yang terbaik ya Pak ya, mukenamu yang harum-haruman, terbaik betul, gitu ya Pak Pras. betul, nggih. Nggih. Kemudian yang terakhir syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Benar. Sehingga masjid itu sekarang kan kadang-kadang ada dikasih garis karena kan bergeser arah kiblat itu, sehingga derajatnya digeser, kemudian di masjid dipasang ini Bu Danar, jalur yang baru, dalam arti apa? Arahnya agak melenceng, itu dalam apa? Untuk mengatasi bahwa dalam sholat itu kita harus menghadap kiblat. Benar. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang tidak memungkinkan kita tahu kiblat di pesawat, di kapal atau di mobil. Nggih. Kalau kasus seperti itu kita ambil keyakinan dalam hati. Kita niatkan, kita ambil keyakinan bahwa arah ke sanalah kiblatnya, ini sudah mencukupi, karena ini kasuistik, tidak semua dalam kondisi darurat ini hal ini memungkinkan bunyi. Tetapi Benar. untuk normal, situasi wajar normal, menghadap kiblat itu sudah jelas. Ini saya rasa Bu Dinar untuk syarat sah sholat. Iya, saya rasa juga anak-anak akan paham ini Pak, syarat sahnya sholat. Kalau ini dilakukan, insya Allah
menginjak ke rukun sholatnya, kalau rukun sholatnya benar insya Allah sholatnya sempurna ya Pak Asep. Insya Allah begitu. Nggih. Monggo kita lanjutkan ke Ini rukun masih sholat. ada satu pembahasan lagi yaitu tentang rukun sholat. Kalau syarat sah sholat tadi kita laksanakan, kita penuhi sebelum, kalau rukun sholat ini kita penuhi selama dalam pelaksanaan ibadah sholat. Benar. Yang kita ambil dari referensi yang 13 jenis, yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Anak-anak perintahnya kan iqamatus sholah, tegakkanlah sholat. Sehingga istilah menegakkan sholat itu dalam melaksanakan sholat berarti kita berdiri. Logika yang bisa kita ambil begitu. Tetapi ini bagi yang mampu. Makanya ada kriteria kalau nggak bisa berdiri, maka sambil duduk. Agama Islam itu nggak memberatkan Bu Dinar. Iya. Syariat kita itu tidak memberatkan umatnya. Nggak mampu, idealnya memang berdiri. Kalau nggak memungkinkan berdiri karena sesuatu hal, maka duduk. Duduk pun nggak memungkinkan, kita diperkenankan sambil berbaring. Masya Allah. Jadi apapun kondisinya, intinya sholat itu must go on. Iya, tidak ada alasan untuk untuk meninggalkan, tidak ada alasan. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah niat. Anak-anak maghrib, isya, subuh, duhur, asar itu ibadah itu harus disertai niat. Inna a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya. Maka niat ini menjadi rukun yang kedua. Dan intinya niat itu letaknya di sini Bu Dina, di dalam hati kita, ya, dalam kolbu kita. Dalam kolbu, sehingga niat itu tidak harus diikrarkan, tidak harus diucapkan. Yang jelas pokoknya pelaksanaan sholat itu harus diniati. Demikian juga mengingatkan untuk anak-anak untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan pun malam harinya harus niat. Kok kamu enggak niat berarti tidak sah puasanya. Ini harus diperhatikan Bu Nirani. Benar. Makanya kan jangan bolong sholat tarawihnya ya Pak Pras ya, karena imam biasanya akan memandu setelah sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, takbiratul ikram. Bertakbir di awal sholat itulah yang namanya takbiratul ikram. Ini harus kita laksanakan Bu Dinar. Ya. Jadi, Allahu Akbar iya, gitu betul. ya Pak Pras ya. Jadi mengangkat kedua tangan sambil bertakbir di awal sholat itu adalah rukun yang ketiga. Benar. Kemudian kita lanjutkan saja anak-anak. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat sholat. Ya. Tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Makanya setiap rakaat mesti bacaan surat Al-Fatihah itu wajib. Kalau sholat jahar yang 4 rakaat atau 3 rakaat, yang 1, 2 itu dijaharkan, yang ketiga enggak dengaran tapi tetap membaca surat Al-Fatihah itu imamnya. Ya, karena memang disirkan, disembunyikan, disir itu di Bu Dinar. Dalam hati saja. Dalam hati, dipelankan, dalam hati. Kemudian rukun salat yang kelima adalah rukuk dan tumak ninah. Rukuk itu setelah membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, kemudian rukuk dan tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sebentar, menikmati, membedakan gerakan satu dengan gerakan yang lain. Sehingga jangan seperti ayam mematuk. Ayam mematuk itu kan gerakannya cepat gitu. Enggak ada toh kok di slow motion itu loh, ayam mematuk kok pelan-pelan tuk, enggak ada, mesti tuk gitu. Sehingga itu tidak tumakninah. Kenapa? Tidak ada batasnya. Sehingga begitu ruku diam sejenak itu namanya tumakninah. Sehingga ruku dan tumakninah itu rukun yang kelima. Kan di rukuk juga ada bacaan sholatnya Pak Pras, jadi disitulah kita bisa tumak ninahnya. Kan kita lihat atau pernah lihat Bu di TV itu ada ngapunten ini sholat tarawih yang 21 berapa menit itu cepat sekali. Tidak usah kita bahas, tapi itu kalau dari segi tumak ninahnya menurut saya pribadi Bu Nirani maaf ya, itu enggak masuk. Benar.
Kemudian kita lanjutkan, setelah rukuk adalah iktidal setelah rukuk dan tumakninah. Ini loh senantiasa diikuti tumakninah. Setelah rukuk iktidal berdiri dari rukuk, juga dia membaca bacaan tadi seperti karena Bu Dinar katakan tadi bacaannya, kemudian juga diam sejenak. Ada rentang waktu, ada jeda dari rukuk berdiri untuk gerakan selanjutnya itu ada diberi kesempatan sehingga Benar. bisa menikmati apa yang sedang kita laksanakan. Iya. Kemudian rukun salat yang selanjutnya yang ketujuh adalah sujud 2 kali dengan tumakninah. Demikian juga Ibu Dinar, setelah kita iktidal dengan tumakninah, kita sujud dengan bacaan yang kita laksanakan juga dibarengi dengan tumakninah. Dalam satu rakaat kan kita laksanakan sujud 2 kali Bu Dinar. Benar. Sehingga ini juga betul-betul dengan tumakninah. Ya. Kemudian tidak gerusa-gerusu gitu loh Pak Pras. betul. Makanya tadi loh jangan seperti ayam mematuk. Iya. Ceklak tantang gitu loh. Benar. Jadi ada jeda. Ya. Iya. Kemudian duduk iftiros dengan tumakninah. Iftiros itu ada 2 Bu Dinar, baik duduk di antara 2 sujud maupun duduk di tasyahud awal. Ya. Juga harus tumakninah Bu Dinar. Jadi Iya. setelah selesai dengan bacaan tetap dibarengi jeda waktu sesaat yang membedakan, memberi jeda waktu untuk gerakan selanjutnya. Kemudian selanjutnya rukun sholat yang ke-9 adalah duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu pada tasyahud akhir yang mana kaki kiri yang kita taruh di bawah kaki kanan Bu Dinar. Jadi kan nanti kita duduki itu tawaruk. Benar. Sehingga juga dengan tumakninah. Kemudian selanjutnya Bu Dinar kita langsung saja nggih. Rukun sholat yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini kita baca karena ini sebagai rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi secara umum insya Allah anak-anak itu kan dari SD, dari TK, TPA sudah diajarkan bacaan-bacaan insya Allah bagi anak-anak yang sudah terbiasa, tidak ada kendala, tidak hafal Bu Dinar. Kemudian setelah tasyahud akhir juga dilanjutkan Bu Dinar membaca sholawat Nabi. Benar. Ya. Kemudian baru ditutup dengan salam menoleh ke kanan. Ini yang rukun. Ke kanan terlebih dahulu, Pak. Kemudian yang ke kirinya ini sunnah, ya, sehingga ditutup dengan salam itu rukun yang ke-10 dan yang terakhir yang ke-12 maksud saya. Yang terakhir ke-13 itu tertib sehingga dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam itu harus berurutan tertib, enggak boleh didahulukan yang ini dan itu, tidak boleh. Karena semuanya itu ada aturan dari awal hingga akhir yang senantiasa harus diperhatikan betul untuk anak-anakku khususnya Stepa Hebat, sehingga kedepannya sekali lagi tidak ada anak Stepa Hebat kok sholatnya bolong. Sholat Daud itu tadi ya, enggak boleh ya Pak ya. Saya rasa subuh sholat, zuhur enggak, asar betul. sholat, maghrib enggak. Nah itu enggak boleh ya Pak Pras. Saya rasa itu Bu Dinar kesempatan pada sekarang ini barangkali ada hal-hal yang perlu kita pertegas, dipertanyakan. Bumbung ini ada kesempatan sharing, monggo. Injih Pak Pras, ini kita ada sedikit pertanyaan satu untuk anak-anak keseharian mereka mungkin melihat sholat di masjid kalau softnya kosong Pak. Biasanya anak-anak itu kan kalau mau sholat ontok-ontokan yang di depan Pak, sehingga biasanya yang belakang tuh banyak yang bolong-bolong softnya. Bagaimana hukumnya Pak? Untuk mengambil soft di depan itu memang ada syariatnya, diperintahkan. Sehingga justru kita enggak boleh malan. Kok meskipun dengan orang yang lebih tua yang kita hormati datang yang belakang, saya sebagai imam sudah berada di depan sendiri karena ada orang yang saya hormati baru datang, kok saya suruh ke depan mengganti saya, itu justru enggak diperkenalkan. Benar. Enggak disyariatkan. Untuk shop di depan itu berlomba-lomba. Memang betul, saya ngeroyokan bagaimana caranya saya harus bisa yang paling depan, enggak bisa paling depan, kedua dan seterusnya. Karena itu memang begitu yang disyariatkan. Cuma anak-anak kalau memang di depan itu belum penuh harus dipenuhi.
dalam kondisi sekarang di mana masa pandemi, merapatkan shop ini menjadi tidak berlaku. Dalam arti karena kita harus tertib, disiplin, prokes, Iya, menjaga jarak, maka di masjid sekarang kan sudah dikasih tanda silang benar. untuk jamaah mana harus dikosongi. Tetapi kalau dalam kondisi normal nanti insya Allah beberapa saat lagi akan normal Bu, Allah Insya akan Allah, segera insya Allah. angkat wabah ini dari Amin. bumi pertiwi ini. Amin. Nanti harus dirapatkan baru nanti berjalan sebagaimana yang seharusnya. Benar. Satu dengan yang lain harus rapat sebelum terpenuh, tidak ada sop di belakang. Makanya sawu sufufakum, imam itu begitu, luruskan dan rapatkan sop kalian, mesti ditengok ke belakang. Itu tidak hanya sekedar basa-basi, itu imam berkewajiban punya tanggung jawab, makmum yang mengikutinya itu harus betul-betul sudah siap dengan barisan yang rapat, lurus. Begitu Bu Nina. Terima kasih Pak Prasetyo atas materi kita hari ini tentang fikih sholat. Insya Allah sangat bermanfaat untuk anak-anak Stepa Hebat. Pak Prasetyo, sebelum kita mengakhiri kajian kita hari ini, mungkin Pak Prasetyo bisa pimpin doa untuk kita semua anak-anak Stepa Hebat dan seluruh muslimin muslimat dimanapun kita berada. Kita bermunajat pada Allah, kita ikhtiar kepada Allah supaya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keistiqomahan dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Ya. Monggo Pak Pras. Ya, terima kasih. Mari anak-anak Stepa Hebat, kita akhiri session pertemuan pada kesempatan ini dengan menyerahkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pahami kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah tunjukkan bahwa yang salah itu salah sehingga kita bisa menjauhi dan meninggalkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawathikillahumma rabitataha wa atim wuddaha wahtiha subulaha wamla'a binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faiti limanibik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fisabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bu Dinar, ada kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya, teriring doa semoga puasa Ramadan kita dari awal hingga hari ke-8 ini benar-benar menjadikan tambahan bobot timbangan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prasetyo. Inggih Ibu sama. Anak-anak Stepa Hebat dimanapun kalian berada, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama tausiah dari Bapak Dr. Andes Prasetyo mengenai fikih sholat. Anak-anak, Bu Dinar simpulkan dari kajian kita hari ini bahwa sholat itu akan membawa dampak kebaikan untuk kita, nak. Sholat itu akan membawa kepribadian yang baik untuk kita. Salat itu juga akan memberikan ketenangan jiwa bagi kita. Dan yang tak kalah pentingnya, salat itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Bentuk kita mentauhidkan kalimat la ilaha illallah. Maka yang mengaku Islam, yang mengaku Muslim, maka salat menjadi kewajiban untuk kita semua. Anak-anak yang dirahmati Allah, demikian tadi
seluruh materi fikih sholat sudah diberikan. Sekali lagi Bu Dinar ingatkan, sholatlah dengan istiqomah. Karena di dalam sholat itu juga ada zikir yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak Stepa hebat, kita bertemu lagi dalam khasanah Ramadan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagianya langit dan bumi saat tiba bulan yang suci, berkah berlimpah rahmat rezeki, ampunan pun diberi. Beruntung bagi yang berjumpa dan selalu sujud padanya, tadarus tarawih berpuasa, mengharapkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Beruntung bagi yang berjumpa dan selalu sujud padanya, tadarus tarawih berpuasa, mengharapkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Satu malam yang penuh janji, malam 1000 bulan, Kau turunkan malaikat ke bumi, berkah Ramadan yang suci. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam, ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya Ramadan, marhaban syahr siyam,